Lanjut ke nomor 2. Orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Allah akan angkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan secara khusus tentang diangkatnya derajat orang yang berilmu dan beriman. Di dalam surat nama Bu? Al-Mujadilah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan dalam majelis. Di dalam majelis itu beri kelapangan kepada yang lainnya untuk duduk, nggih. Jangan mau duduk malah di pepet-pepet kayak gitu. Enggak duduk. Maka berilah kelapangan. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu. Wa idza qila suzu fansuzu, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan beri kelapangan untukmu. Jadi berbuatlah lapang kepada saudara-saudara kita, maka Allah akan berikan kelapangan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang-orang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, beriman dan berilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi akan Allah melapangkan orang-orang yang beri kelapangan pada orang lain, kemudian orang yang beriman, berilmu akan Allah berikan tingkat derajat yang lebih tinggi. Ya, orang yang tahu cara sholat tentu saja akan lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak tahu sholat. Orang yang bisa baca Quran dan membacanya setiap hari tentu berbeda derajatnya dengan orang yang tidak bisa baca Quran. Dan begitu seterusnya. Itulah ilmu. Jadi sangat berbeda sekali orang yang berilmu dan dengan orang yang tidak berilmu. Nah, orang yang tahu bagaimana umroh, bagaimana haji, keutamaannya tentu akan berbeda dengan orang yang tidak kenal, tidak tahu. Haji itu apa sih? Umroh itu apa sih? Bahkan sampai ada yang mengatakan haji itu kemarin apa? Di sosmed ada yang mengatakan haji itu hanya menghabiskan uang, hanya memberikan kepada negara Saudi misalnya, dan yang lain sebagai tuduhan-tuduhan yang tanpa ilmu. Ya, itulah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tentu saja berbeda. Ini hadis riwayat Muslim. Ini hadisnya. Inna la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharina. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Qur'an beberapa kaum, dan Allah pun merendahkan beberapa kaum dengannya. Jadi Al-Quran sumber ilmu agama kita adalah, pertama adalah Al-Quran. Sehingga siapa saja yang mendalami Al-Quran, maka Allah akan angkat derajatnya. Siapa yang mempelajari ilmu Allah, maka akan angkat derajatnya. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah hamba-hamba Allah, yakni para nabi dan para rasul. Para nabi sangat tinggi derajatnya, meskipun dulunya misalkan Bapak Ibu, sinten nggih, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam misalkan, dulunya waktu kecil pernah dibuang di sumur, kemudian ditemu, kemudian dijual belikan menjadi budak, rendah awalnya, tapi kemudian Allah berikan ilham kepadanya, berikan ilmu kepadanya, diangkat menjadi nabi, kemudian di akhirnya adalah Nabi Yusuf menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, apalagi di akhirat. Nabi Musa alaihissalatu wassalam dibuang di sungai awalnya, diopeni. Ketika sudah menginjak remaja, jadi buronan, kan gitu nggih. Karena sekali pukul orangnya langsung mati, menjadi buronan. Buronan itu orang yang hina saat itu. Gimana?
setelah buronan balik-balik lagi menjadi Allah berikan ilmu padanya, menjadi nabi, bahkan bisa berhadapan dengan Firaun, kemudian menjadi pemimpin orang-orang Israel. Siapa lagi? Nabi Isa. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Bagaimana orang anak tidak punya bapak? Tidak ada nasabnya kepada ibunya tanpa nikah. Begitu mungkin orang-orang menganggap itu awalnya adalah rendah, tapi kemudian Allah angkat derajatnya dengan ilmu. Nabi Muhammad SAW kecil, tidak punya bapak, tidak punya ibu, hidupnya dimomong sama simbahnya, kemudian sama pakliknya atau pamannya. Kan begitu nih. Kita kalau melihat ada orang anak kecil hidup sama simbahnya meninggal, hidup kemudian sama pamannya, kayaknya ngenes banget kan gitu, diajak angon wedhus kan gitu kan. Tapi kemudian Allah angkat derajatnya Nabi Muhammad SAW dengan ilmu. Begitu juga ulama-ulama yang lain, misalkan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri anak dari seorang budak. Kemudian Zaid bin Haritsah juga dulunya dari zaman diculik, dijual belikan, dibeli, kemudian dihadiahkan kepada Khadijah, kemudian hidup bersama Nabi SAW. Maka kemudian sampai diangkat menjadi anak angkatnya Nabi, dan sudah dewasa pernah diangkat menjadi panglima. Bahkan putranya lagi, Usama bin Zaid, menjadi panglima perang. Nah, kalau kita panglima TNI tinggi derajatnya karena selalu dalam ilmu. Itulah. Sehingga para ulama menyebutkan orang-orang yang berilmu, yakni ulama, bagaikan bintang. Bagaikan apa, Bu? Bintang. Bintang itu setidaknya ada bintang, Bu, manfaat bintang. Halo, bintang, pernah lihat bintang ya? Bintang 5, jangan bintang 7, pusing. Naik bintang 5 besok kalau umroh haji nggih insyaallah di bintang 5 ya, bersama SAUMHM insyaallah. Nah, okay. Minimal bintang 4 insyaallah. Nah, orang-orang ahli ilmu itu seperti bintang. Manfaat bintang itu nopo? Pertama adalah hiasan langit gitu nggih. Langit kalau ada bintangnya itu lebih senang nggak kita lihat? Nah, nggak ada lihatnya, aduh kok gelap, peteng, mendung, dan lain sebagainya. Tapi kalau kelihatan bintangnya menjadi hiasan, di sawang senang, enak. Orang yang berilmu itu jadi hiasan kehidupan ini. Coba kalau nggak ada orang yang berilmu, adanya hanya nopongnya tukaran, adanya hanya padudon, bertengkar, bahkan sehingga akan terjadi kerusakan di bumi ini. Itu menjadi hiasan. Jadi berbahagialah kita orang-orang yang rajin menuntut ilmu, akan menjadi hiasan kehidupan ini, insyaallah. Dan bersedihlah teman-teman atau orang-orang yang belum bisa untuk menuntut ilmu. Ya, bersedihlah kalau belum bisa, entah itu masih disibukkan dengan urusan dunia sehingga tidak pernah menuntut ilmu sama sekali. Nah, nggak jadi hiasan. Gitu. Kemudian yang kedua, manfaat bintang apa Bapak Ibu? Adalah pelempar setan. Kita ketahui ya, di dalam surat Al-Mulk, nanti bisa dibaca supaya tidak terlalu panjang. Di surat Al-Mulk itu diceritakan bintang itu menjadi pelempar setan. Ya, jadi setan-setan yang bertandan-tandan. Jadi setan itu diantara jenisnya adalah setan yang bisa terbang di langit bertandan-tandan, kemudian mencuri kabar, mencuri berita dari langit. Karena malaikat Jibril sebagai kepercayaan Allah itu memberikan kabar kepada orang-orang, kepada malaikat-malaikat, kabar tentang langit yang akan terjadi. Nah, ini apa saja kejadian. Ini kemarin yang mencuri mobil
hari Selasa Kliwon akan lewat Pasar Gamping misalkan, berasar. Nah, itu semua dikabarkan. Kemudian setan-setan ini, jin-jin ini akan mendengarkan, mencuri dengar, kemudian disampaikan ke bawahnya, sampai disampaikan kepada dukun atau paranormal, atau bukan orang pinter, paranormal kan itu. Nanti akan dukunnya ini akan mendapatkan wangsit, bahasa kita, apa Pak? Wangsit. Ini mobil yang dicuri akan lewat Pasar Gamping dino Selasa Kliwon berasar. Nah, kan benar, bisa benar. Maka disampaikan, dukunnya ampuh, iso ngerti sadurunge winarah. Masya Allah. Sekti Mandraguna. Nah, tapi kadang-kalanya setan yang mencuri dengar ini akan dilempari oleh malaikat-malaikat dengan bintang-bintang, sehingga terputus kabarnya. Krungunya Selasa Kliwon, krungunya Selasa Pon, misalkan gitu. Karena lagi dilempari bintang, sehingga sampai kepada dukunnya nanti Selasa Pon. Wah, ditunggu nih Selasa Pon Pasar Gamping. Siji orang lewat kun, orang lewat kun dukun. Wangsite salah, kurang menyanai misalnya, diulangi lagi. Nah, seperti itu nih. Nah, orang berilmu seperti bintang yang melempari setan. Nah, orang berilmu maka akan selalu ditakuti oleh setan-setan. Seperti diantaranya ketika kita bermajelis ilmu begini, para malaikat akan mengelilingi kita, mendoakan, mengepakkan sayapnya, mendoakan rahmat dan ampunan untuk kita. Nah, setan-setan nggak akan dekat. Setan tuh nggak bakalan akur sama malaikat, gitu, nggak akan pernah akur. Nggak ada namanya perundingan damai kan gitu. Saiki akur enggak. Kalau ada malaikat, setannya nggak mau. Kalau malaikatnya pergi, setannya akan mendekat pada kita, sehingga berbahagialah orang-orang yang rajin menuntut ilmu, sehingga tahu ilmu, akan selalu dekat dengan malaikat, dan setan nggak mau dekat. Ya, itu diantara keutamanya, masya Allah. Berbahagialah kita yang rajin untuk thalabul ilmu. Kemudian manfaat bintang yang ketiga, Bapak Ibu, ini ditulis mboten, masya Allah. Apal nggak Imam Syafi'i tulis dalam tangan. Yang ketiga adalah petunjuk arah. Bintang itu menjadi petunjuk arah. Nah, ulama atau ahli ilmu itu menjadi petunjuk arah bagi orang-orang yang bertanya. Orang yang berilmu tentu saja akan lebih tahu arah, dan arah kehidupan kita adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berilmu akan tahu mana nih jalan menuju Allah, dan mana ini yang jalan akan menjadi temannya setan dan iblis. Sehingga berbahagialah orang-orang yang terus menuntut ilmu, maka insya Allah on the track. Update, tahu update mana yang baik, mana yang buruk akan tahu, sehingga kita akan mantap berjalan di kehidupan ini sampai nanti menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Itulah para ulama, para ahli ilmu adalah bagaikan bintang, sebagai hiasan, pelempar setan, dan petunjuk arah. Narfa'u darajatin man nasya, kami angkat derajat orang yang kami kehendaki. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Jadi orang yang lebih tahu tentu saja akan lebih Allah angkat derajatnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, tolong punya putra, punya putri, itu didorong benar-benar untuk menuntut ilmu. Sekolahkan setinggi-tingginya, khususnya untuk mempelajari agama ini. Hafal Al-Quran, kemudian belajar sunnah Nabi, dan selanjutnya. Seperti Imam Syafi'i rahimahumullah. Imam Syafi'i lahir tanpa, maafnya ayahnya sudah
meninggal di Palestina dalam kehidupan yang sederhana, tapi ibunya semangat untuk menjadikan anaknya ini berilmu. Kemudian karena di Palestina kurang kondusif, maka dibawa ke Mekah, pindah ke Mekah yang lebih kondusif, di sekolahan di Mekah, kemudian ke Madinah belajar sama di antara imam Malik ya, di antara Imam Malik. Kemudian selesai, pada Imam Malik sudah selesai. Kemudian harus menuntut ilmu lagi ke mana? Ke Mesir, maka ibunya menjual tanahnya sampai segitunya. Kira-kira siap nggak ibu-ibu? Anaknya kuliah ke misalkan ke Madinah atau ke Zaman atau kemana kan, alam harus jual tanah misalnya. Aduh, jadi bundanya yang sampai mengatakan bundanya, jangan pulang kalau belum bawa pulang ilmu, dan saya tidak berharap kamu pulang bawa harta. Kan gitu. Ibunya sampai berpesan seperti itu. Sampai kemudian Imam Syafi'i ini, Ibu, kalau ceritanya, Masya Allah, ada ulama di Mekah, menjadi ulama, menjadi pengisi ceramah di Mekah. Kemudian ibundanya mendengarkan, ikut jamaah. Ulama ini mengatakan, kata Imam Syafi'i, fatwanya Imam Syafi'i begini. Kemudian ibundanya baru bertanya, apakah yang dimaksud itu Imam Syafi'i bin Idris bin Muhammad ini? Baru tahu bahwa ulamanya ini adalah berguru pada putranya Imam Syafi'i. Maka berpesan, sampaikan kepada Imam Syafi'i bahwa bundanya boleh mengizinkan pulang, karena sudah dianggap seorang berilmu, baru boleh pulang setelah memiliki muridnya itu ceramah di Mekah. Jadi gitu, jangan pulang ke Jogja kalau belum berilmuan. Disebutkan bahwa tafsir ayat di atas adalah bahwasanya Allah mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki dengan sebab ilmu. Jadi sebab ilmu ya, sebagaimana kami telah mengangkat tadi ya, seperti Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa dan yang lain sebagainya.